Iya. Hai, selamat sore semua. Sehat-sehat? Sehat. Wah, luar biasa. Oke. Halo. Ya, puji Tuhan ya bisa ketemu lagi. Tadi sempat jaringan hilang, jadi kita agak terlambat mulainya. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhan sekarang sudah normal lagi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Kak David minta tolong Kak Elia. Ya, Elia bisa pimpin doa ya untuk kita mulai. Silakan Elia. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dapat memahami firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke. Sip. Bentar Kak David. Siapkan dulu screen-nya. Oh. Sebentar, Kak David punya beberapa layar yang terbuka, jadi agak lambat jadinya. Oke, Kak David bagikan. Sudah bisa kelihatan? Sudah. Kalau sudah, coba bilang sudah. Sudah bisa? Sudah. Oke ya. Oke ya. Ini kita masih lanjut lagi dengan ada sharing tentang 5 main question of life ya. 5 pertanyaan penting dalam hidup. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting karena sekali lagi pertanyaan ini adalah motivasi untuk segala apa tindak tanduk seseorang di muka bumi. Jadi dia datang, dia buat apa, pertanyaan ini sangat penting. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang simpel tapi juga menakutkan karena banyak orang tidak bisa jawab dan banyak orang kadang-kadang sengaja lari dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berguna untuk kalian dan juga membantu menjaga langkah kalian. Ya, kita sudah belajar yang pertama itu tentang siapakah kamu, kemudian itu pertanyaan tentang identitas. Tapi Kak David punya suatu pewahyuan tentang siapa kalian. Ya, kalau Kak David ditanya kalian itu siapa, Kak David akan jawab bahwa kalian itu adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Bagaimana mungkin, ya kan? Pertanyaan itu pernah ditanyakan ya oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ditanyakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Nah, sampai akhirnya salah seorang muridnya yaitu Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, ketika Kak David menyadari penting dari pertanyaan itu, Kak David juga sekarang paham bahwa setelah Yesus mati memberikan nyawanya bagi kita, kemudian kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima dia dalam hidup kita, maka ketika orang bertanya, siapa saya? Maka jawabannya adalah, kamu adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kenapa? Karena Kristus hidup di dalam kamu. Persis sama seperti Yesus. Ketika firman tinggal di dalam dia, ya, dia disebut Kristus, anak Allah yang hidup. Kalian juga sama. Kemudian, dari mana kamu berasal? Ya. Ini adalah pertanyaan penting yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, kenapa kamu ada? Apa yang bisa kamu lakukan dengan eksistennya kamu? Kemudian, tujuan kamu adalah apa? Kita sudah belajar tentang identitas,
yang Kak David saya kabar ingatkan lagi karena pengulangan itu penting supaya itu meresap ya. Jadi informasi tentang seseorang itu hanya ada pada pencipta. Jadi jangan bertanya pada orang lain tentang menurut kamu saya ini siapa atau menurut kamu saya apa. Nah, itu adalah pertanyaan yang sia-sia karena orang akan memberikan jawaban selalu di bawah ekspektasimu dan mereka tidak rela kamu lebih dari mereka. Jadi tentu saja mereka akan menjawab kamu itu pokoknya kurang lah dari mereka. Nah, kemudian Allah itu adalah Bapa kamu. Jadi kamu dan Bapamu sangat mirip. Kemudian manusia atau kalian itu mewarisi gambar image ya atau karakter dan rupa Allah. Nah, kemudian kalian juga mewarisi identitas kalian itu secara natural dan bukan karena pencapaian. Ya. Jadi itu natural, inherit dalam kalian atau itu warisannya kalian. Kemudian identitas manusia itu secara natural tidak bisa berubah. Kecuali manusia itu sendiri yang ingin mengubahnya. Atau dia berbohong pada dirinya sendiri tentang siapa dia. Itu bisa. Tetapi dia tidak bisa mendinai atau menyangkal siapa dia sebenarnya. Kemudian yang kedua kita belajar juga tentang dari mana kita berasal. Ya, ada sudah kasih tahu bahwa kalian itu tidak berasal dari dunia ini, tetapi kalian itu berasal dari surga. Kalian ada di bumi ini untuk suatu alasan, nah itu yang akan kita bahas hari ini. Tetapi untuk sekedar mengingatkan, karena kalian adalah warga surga yang ada di bumi, di dunia ini, maka mulailah mempraktekkan budaya asli kalian, yaitu budaya surgawi. Berikutnya adalah hari ini yang kita belajar adalah mengapa kalian ada. Ini adalah pertanyaan yang penting teman-teman karena semua manusia ya dia punya perasaan bahwa dia pasti ada karena suatu alasan. Kemudian dia ingin mencapai tujuan hidupnya. Nah, kemudian dia juga punya pencapaian yang ingin dia capai, dia fulfill. Jadi ada suatu kepuasan ketika dia itu mencapai tujuan hidupnya. Dan itu yang kita sebut dengan kesuksesan. Sekali lagi, kesuksesan itu bukan berbicara tentang banyaknya harta yang kalian kumpulkan, banyak uang, banyak punya mobil mewah atau kendaraan mewah, kemudian kalian punya security atau keamanan dan segala macamnya. Itu bukan kesuksesan. Tapi nilai kesuksesan itu lebih kepada pencapaian tujuan hidup kalian. Kenapa? Karena orang bisa kaya tapi depresi karena tujuan hidupnya tidak tercapai. Atau dia bisa lari dari tujuan hidupnya. Oleh karena itu, setiap adanya kita itu pasti punya alasan. Nah, jadi hari ini Kak David mau bantu kalian untuk cari tahu apa alasan kalian ada. Sebelum kita belajar tentang itu, kita harus mengerti bagaimana dulu Tuhan itu bekerja. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Oleh sebab itu dia mencintai hukum dan dia membuat hukum. Nah, adanya hukum itu berarti segala sesuatu itu pasti. Hukum itu menjamin kepastian. Makanya kalian dengar tentang misalnya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu nilainya tetap kan 9,8 ya. Nah, itu tidak akan berubah. Dimanapun di bumi ini, itu nilai gravitasi itu tidak berubah. Makanya disebut hukum. Atau hukum Archimedes, atau hukum relativitas, dan segala macamnya. Artinya itu sesuatu yang pasti. Demikian juga dengan cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan itu pasti. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu misteri, tetapi sebenarnya Tuhan tidak misteri. Bagi yang mengerti bagaimana Tuhan bekerja, dan bagaimana Tuhan memanifestasikan isi pikirannya. Nah, kita tidak akan mengerti bagaimana Tuhan bekerja kalau dia tidak pernah berfirman. Jadi itu tetap dalam tahapan idenya Tuhan. Kalau masih ada dalam pikirannya dia, dalam rancangannya dia, kita tidak akan tahu karena itu dalam pikirannya Tuhan. Tetapi ketika dia mulai bekerja, dia menunjukkan karyanya, kemudian dia menunjukkan ciptaannya, dia mulai mencipta dengan firman, kita mulai mengerti bagaimana Tuhan itu bekerja. Nah, yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Ya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Itu yang pertama, yang kita harus pahami itu dulu. Yang kedua adalah Tuhan selalu membuat rencana sebelum Dia mulai. Nah, ini adalah presentasi Kak David sekian minggu yang lalu waktu kita pertama kali membahas tentang rancangannya Tuhan. Nah, ini yang harus kalian ingat bahwa Tuhan selalu membuat rencana sebelum Ia mulai segala sesuatu. Saat Tuhan mulai mencipta, itu pertanda kalau Dia telah selesai dengan rancangannya. Jadi Tuhan itu menetapkan rancangan dari awal sampai akhir. Makanya Dia disebut Alfa dan Omega. Nah, oleh sebab itu Dia adalah yang awal dan juga yang akhir. Dia Maha tahu karena Dia yang rancangkan segala sesuatu. Kemudian Dia mulai setelah selesai rancangannya, Dia tetapkan dan Dia mulai berfirman sehingga mulai menjadikan segala sesuatu. Itu cara kerjanya Tuhan. Yang berikutnya adalah setiap ciptaan ya dan cara kerjanya itu selalu bertujuan untuk menggenapi apa yang Ia rencanakan. Jadi ketika Tuhan sudah mulai merencanakan sesuatu, Dia tidak pernah lari dari rencananya. Nah, oleh sebab itu Tuhan itu tidak pernah memiliki plan B. Kenapa Tuhan tidak pernah memiliki plan B? Karena rencananya tidak bisa gagal. Tuhan tidak pernah memiliki plan B. Manusia bisa punya plan B, karena manusia tidak maha tahu. Tapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia tahu yang awal sampai yang akhir. Oleh sebab itu, Dia tidak perlu plan B. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan Dia mendrive segala sesuatu menuju yang Dia rencanakan. Dan Alkitab bilang bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Kemudian, tujuannya Tuhan itu apa kalau gitu? Nah, tujuannya Tuhan itu sederhana. Menjadikan bumi sama seperti surga. Kak David beberapa waktu yang lalu memiliki sebuah diberi ilham gitu, atau untuk mengerti sesuatu, yaitu manusia itu hidup dalam lingkungan 3 dimensi. Kemudian para ilmuwan ternyata menemukan bahwa di alam semesta ini bisa ada 11 dimensi. Nah, manusia itu hidup dalam 3 dimensi. Itu maksudnya apa? Dia hidup di dalam ruang dan waktu. Waktu itu adalah dimensi keempat, tetapi dimensi ketiga saja yang 3 dimensi ini yang bisa mereka manipulasi atau mereka hidupi atau mereka berkreasi dengan 3 dimensi itu. Tetapi manusia tidak punya kontrol atas waktu. Jadi walaupun dimensi keempat yaitu waktu ada, tetapi manusia yang 3 dimensi ini, dunia 3 dimensi ini berjalan dalam satu garis lurus dari masa lalu ke masa depan dan tidak bisa dimanipulasi. Dengan kata lain, mesin waktu itu tidak bisa ditemukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian masuk ke dimensi keempat, yang mana dimensi keempat itu tidak bisa kalian bayangkan. Nah, orang yang hidup di dimensi keempat, dia punya kontrol atas masa lalu, masa depan, masa kini, dan masa depan. Dia bisa datang ke masa lalu, dia bisa datang ke masa kini, atau dia bisa datang ke masa depan. Nah, tetapi manusia hidup di dalam ruang 3 dimensi. Dan bagaimana kelihatannya ruang 3 dimensi itu? Itu ibarat kalau kalian lihat suatu bidang 2 dimensi, itu kan hanya punya panjang dan lebar kan. Nah, kalau kalian belajar tentang dimensi ruang. Nah, misalnya kalau benda 3 dimensi ini kan layar ini kan 2 dimensi. Nah, misalnya kalau kita taruh benda 3 dimensi ini di dalam ruang 2 dimensi, maka yang kalian lihat hanya ini. Panjang dan lebarnya saja. Tetapi vektor kesininya itu kalian tidak tahu, tidak bisa lihat. Nah, makanya manusia, kalau manusia hidup dalam 2 dimensi, makhluk yang hidup dalam 2 dimensi, dia tidak bisa membayangkan tentang makhluk 3 dimensi. Demikian juga makhluk 3 dimensi tidak bisa membayangkan tentang dimensi yang lebih tinggi dari dia. Nah, Tuhan itu ada di dimensi, kalau bilang ada 11, maka Tuhan itu ada di dimensi ke-11. Makanya kita tidak bisa menggambarkan dengan benar Tuhan itu seperti apa. Karena seperti tadi, makhluk 2 dimensi tidak bisa memahami tentang eksistensi makhluk 3 dimensi. Hanya makhluk 3 dimensi yang bisa mengerti tentang makhluk 3 dimensi. Tetapi kalau dimensi-dimensi selanjutnya kita tidak bisa paham. Tapi kalau kalian bisa paham tentang apa yang terjadi ketika kalian memasuki dimensi-dimensi yang lain, selain dari 3 dimensi, kalian akan paham Alkitab jauh lebih baik. Dan kalian akan mulai memahami
oh Tuhan itu sekian dimensi lah di atas kita. Tetapi itu nanti kalau kita ada waktu kita akan bahas di lain waktu. Nah, kemudian Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya tujuan. Nah, oleh sebab itu apa tujuannya dia? Yang pertama, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah bereksperimen. Yang ketiga, setiap ciptaan memiliki fungsi tertentu yang dibutuhkan oleh ciptaan lainnya. Jadi saling mengisi. Kemudian setiap ciptaan, karena itu setiap ciptaan saling membutuhkan. Nah, setiap ciptaan ditentukan untuk memanifestasikan atau mengeluarkan dari dirinya fungsi yang dimiliki agar bisa berkontribusi bagi dunia ini. Jadi, Kak David kasih contoh, daun, ya daun yang kadang-kadang kalian iseng petik, atau itu punya manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Kan kalian tahu kalau daun itu menghasilkan oksigen, betul kan? Oleh sebab itu kalian tidak akan sembarangan menebang pohon. Nah, daun sangat berkontribusi bagi manusia. Daun itu. Nah, setiap ciptaan Tuhan berperan penting untuk menjadikan bumi seperti di surga, seperti rencananya Tuhan. Jadi apapun yang ada di dunia ini, yang kalian lihat ini, itu semua ada dalam rancangannya Tuhan. Dan Tuhan punya satu tujuan, yaitu menjadikan bumi seperti di surga. Oleh sebab itu apapun yang ada di bumi, itu pasti punya kontribusi untuk menjadikan rencana Tuhan itu nyata. Jadi kita tidak berhak untuk menjustifikasi bahwa ada hal-hal yang tidak penting, ya, yang tidak harusnya ada di bumi tetapi ada. Nah, kalau kalian memahami itu, maka kalian mungkin tidak akan setuju dengan teori evolusi. Tetapi bahwa evolusi ada, ya memang ada. Tetapi konsep teori evolusi berbeda. Ya, nanti kita belajar tentang itu. Segala sesuatu memiliki fungsi dan tujuan. Contoh misalnya semut. Orang bilang semut nggak penting, kita injak, kita semprotin segala macam dan dia hama pengganggu. Dia hama pengganggu kalau tempatnya tidak tepat. Tetapi fungsi semut bagi manusia itu sangat berguna. Dia berguna untuk membantu penyerbukan. Ya, dia juga bisa jadi makanannya burung, kemudian dan segala macamnya. Dia punya banyak fungsi, walaupun kecil seperti itu. Atau nyamuk. Ada eksperimen di mana orang mau menggunakan sinar ultraviolet untuk membuat nyamuk itu jadi mandul, ya, dan jantan itu jadi mandul, sehingga demikian nyamuk tidak bisa berkembang biak. Tetapi faktanya, nyamuk dunia tidak bisa hidup tanpa nyamuk. Nyamuk harus ada. Tanpa nyamuk, dunia jadi pincang. Ya. Kemudian, contoh tikus yang kalian benci. Ini juga punya fungsi, selain daripada sekedar eksperimen di lab. Karena dia memiliki struktur yang agak mirip manusia sedikit, jadi selalu vaksin-vaksin itu dicoba dulu ke tikus, babi, kemudian baru ke manusia. Atau kecoa. Kalian pasti benci kecoa. Nah, kadang-kadang orang kalau lihat kecoa itu kayak lihat setan. Dia lari, kecoanya lari. Kecoa itu berfungsi untuk menguraikan sampah-sampah yang kita hasilkan. Kalian buang sampah di mana-mana, ketika rumah kotor, kecoa pasti ada. Nah, tetapi kecoa ini punya fungsi, yaitu kalau dia akan menguraikan segala sesuatu yang dia makan. Dia makan apa saja. Jadi dia uraikan segala sesuatu jadi bahan yang bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ketika tumbuhan hidup itu kan berguna buat kita. Jadi kecoa itu jelek-jelek begitu, dia penting. Nah, jadi sekali lagi itu menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi yang kalian lihat itu punya tujuan. Nah, tetapi memang tidak semua tujuan itu kalian bisa pahami, kalian tahu. Jadi tugas kalian untuk mencari tahu. Ketika kalian terhadap dengan sesuatu, cari tahu ini fungsinya apa. Karena kalau kalian tidak tahu dari tujuan suatu ciptaan itu apa, kalian akan mudah untuk salah gunakan. Ya, kadang-kadang orang menggunakan tikus untuk bahan eksperimen, atau misalnya menggunakan mereka membasmi nyamuk, atau misalnya mereka bilang amuba itu tidak penting, dunia bisa hidup tanpa amuba, tidak bisa. Adanya es di kutub utara saja, es yang benda mati itu
itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, kemudian sekarang ke pertanyaan, kenapa kamu ada? Kalau semua benda, semua yang di sekitar ini, Tuhan sudah ciptakan mereka duluan, kemudian kamu diciptakan berikutnya. Tapi kalau begitu pertanyaannya adalah, kenapa kamu ada? Apa pentingnya kamu? Ya kan? Pasti kamu punya sesuatu yang penting, sehingga kamu itu ada. Nah, ingat bahwa Tuhan hanya menjadikan manusia satu saja dari tanah. Setelah itu dia tidak pernah kembali kepada tanah lagi untuk mencipta. Oleh sebab itu, kalian yang muncul dari Adam, ya, kita yang muncul bahkan sudah sekian ribu tahun dari Adam, itu pasti Tuhan sudah punya rencana bahwa suatu hari ada Sheva di sana, suatu hari ada Immanuel di sana, suatu hari mungkin ada Esther di sana. Ya. Adanya kalian pasti ada alasannya, karena Tuhan itu kan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan. Kita baca dulu Kejadian pasal 1 ayat 26. Kalian pasti sudah sering baca, tetapi ini ayat yang penting untuk kalian ingat-ingat seumur hidup. Yang pertama, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Mereka berkuasa. Jadi tujuannya Tuhan ketika menciptakan manusia, dia punya ide satu, yaitu ini adalah penguasa. Nah, dia menciptakan suatu dunia, dan dia bilang bahwa biar mereka yang berkuasa. Jadi di bumi ini, yang punya kuasa atas bumi atau otoritas atas bumi ini adalah manusia. Pentingnya manusia. Itu pentingnya kalian. Jadi kaliannya yang berhak mengendalikan bumi ini. Kemudian Kejadian pasal 5 ayat yang kelima. Pasal 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, ya, setelah Tuhan mencipta, belum ada semak apapun di bumi, belum ada yang tumbuh, ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, sebab belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi ketika Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, Tuhan tidak kirim hujan supaya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Ya, benih sudah ada dalam tanah, tapi Tuhan tidak izinkan segala sesuatu tumbuh. Kenapa? Karena belum ada manusia untuk mengusahakan. Jadi tugas manusia ada untuk mengelola. Ya. Yang ke ayat yang ke-15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk satu tujuan, yaitu apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu, untuk menjaga dan memberi nilai tambah pada taman itu. Nah, jadi manusia diciptakan untuk berkuasa. Nah, bagaimana caranya mendefinisikan berkuasa itu? Kita sudah pernah bahas juga, Kak David ingatkan lagi. Berkuasa itu berarti mengarahkan atau mengontrol, kemudian mengatur, mengadministrasi, atau memberi pengaruh. Intinya adalah tugas manajerial. Jadi kita ini ibarat bumi ini sebuah perusahaan, kita manajernya. Kita yang menentukan masa depannya akan seperti apa. Apakah bumi ini akan hancur? Apakah bumi ini akan baik? Akan menjadi seperti surga? Manusia dikasih kemampuan untuk menentukan itu. Nah, menurut dunia, ya, atau menurut pandangan banyak orang, ya, manusia itu hanya sebuah kebetulan biologis atau makhluk kebetulan. Jadi karena hasil dari evolusi segala macam, manusia kebetulan ada. Kemudian manusia itu, pandangan mereka tentang manusia yang berikutnya adalah manusia itu hanya debu, seputar debu. Kalian pasti ingat, ya, bukan lagunya Cakrakan yang putaran debu itu, ya. Maksudnya adalah bahwa manusia itu sama seperti debu di alam raya. Kenapa? Karena bagi planet bumi aja, planet bumi ini kita sudah anggap besar sekali, dan masih ada area yang kosong yang belum kita hidupi. Tetapi bumi ini bahkan kecil dibanding dalam sebuah tata surya. Misalnya dalam sebuah galaksi. Nah, di dalam alam semesta ini baru ditemukan sekitar 200 miliar lebih galaksi. Jadi kita itu seperti pikiran debu gitu. Tetapi hati-hati, karena ilmu pengetahuan membuktikan bahwa sesuatu yang sangat kecil justru itu adalah sesuatu yang menentukan sesuatu yang besar, yang menentukan hal-hal besar. Karena kita kasih contoh, apa bagian terkecil dari
sebuah atom. Atom itu kan unsur pembentuk makhluk hidup kan. Nah, apa bagian terkecilnya? Partikel kan. Nah, partikel itu walaupun kecil, dia yang mengendalikan seluruh tubuh manusia. Itu luar biasanya hal kecil. Jadi jangan remehkan manusia yang kecil itu, karena Tuhan sudah kasih dia mandat untuk berkuasa. Kemudian manusia adalah kecelakaan evolusi, ya. Jadi hasil tidak sengaja dari proses evolusi jadi manusia. Kemudian manusia adalah makhluk fana. Kemudian manusia itu sarang kejahatan, ya. Atau manusia itu sumber kehancuran. Ya. Kemudian ada yang bilang bahwa manusia itu ada untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi kita itu ada untuk makan, kawin, kemudian beranak cucu. Nah, tetapi ingat, itu hanya sebab itu menurut pandangan dunia. Nah, kalau kalian punya pandangan seperti ini, kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan yang kalian hidup. Kalian pasti yang penting makan, pacaran, sembarangan, yang penting terus nanti pada saatnya sekolah untuk cari kerja. Lalu setelah itu kerja, mengumpulkan uang, menikah, punya istri cantik, suami ganteng, punya anak, kemudian mati. Seperti itu saja siklus hidupnya. Ya. Tetapi ada sesuatu yang harus kalian pahami, itu bukan cara kerjanya Tuhan. Ya, itu bukan cara kerjanya Tuhan. Dan sekali lagi, cara berpikir dunia ini tidak cocok untuk kalian. Karena kalau kalian hidup dengan cara berpikir seperti itu, betapa depresinya kalian. Nah, oleh sebab itu kalian harus berubah sesuai dengan pembaruan budi, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pengetahuan ini kalian pakai untuk berubah. Sekarang, kenapa kamu ada? Ya, setiap manusia diciptakan dengan suatu tujuan. Setiap manusia, termasuk anggota geng, ya, anggota geng motor atau manusia kriminal yang paling jahat sekalipun. Setiap manusia diciptakan untuk suatu tujuan. Dan ingat, sekali lagi karena aku bilang, tidak semua tujuan itu diketahui. Tuhan sengaja menyembunyikan tujuan itu supaya kamu butuh dia. Nanti baru dia menjelaskan lewat Roh Kudusnya tentang tujuan kamu apa. Yang berikut, setiap manusia punya pengaruh penting terhadap perencanaan Tuhan. Setiap manusia. Nah, entah yang lahir dengan katanya diperkosa atau yang lahir karena direncanakan oleh kedua orang tua atau ya dianggap kecelakaan segala macamnya. Tetapi kalau dia lahir, maka dia punya peranan penting. Itu Tuhan sudah menentukan bahwa orang ini punya peranan penting terhadap rencananya dia. Oleh sebab itu dia izinkan ada. Nah, karena kalian tahu betapa mudahnya Tuhan untuk melenyapkan sesuatu, ya. Tetapi Tuhan kalau izinkan itu ada, berarti memang itu sesuatu yang penting. Yang ketiga, karena kalian datang itu sesuai rencananya Tuhan, maka otomatis kalian datang dengan sesuatu yang dunia ini butuhkan. Ya, kamu datang dengan sesuatu yang dunia ini butuhkan. Dan itu sangat spesifik dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Harus kamu. Nah, apa yang kalian datang dengan apa? Itu kalian datang dengan bakat. Ya, kalian tidak salah dengar. Kalian dilahirkan dengan sebuah bakat. Sebuah bakat yang dibutuhkan oleh dunia ini. Nah, jadi tugas kamu adalah memanifestasikan atau menyatakan atau mengeluarkan apa yang kamu bawa, di mana kamu ditempatkan. Itu tugas kamu. Jadi kalau kamu datang dengan sebuah bakat, tugas kamu adalah mengeluarkan bakat itu dan menggunakannya untuk melayani. Ya, melayani dunia di mana kamu ditempatkan. Yang keenam, bakat itu apa sih? Bakat adalah kapasitas inherent untuk memenuhi suatu fungsi yang dibutuhkan. Nah, inherent itu berarti bakat itu tidak diberikan oleh orang lain.
atau tidak diajarkan kepada kalian. Bakat itu ada, lahir, datang bersama-sama dengan kalian. Sama seperti handphone, ya. Handphone itu datang dengan kemampuan bawaan dia untuk berkomunikasi. Nah, handphone tidak datang, kemudian baru kita lakukan sesuatu dengan dia supaya bisa menjadi alat komunikasi, tidak. Handphone datang sudah dengan kemampuan. Segala sesuatu yang diciptakan itu selalu datang dengan kemampuan intrinsik yang dia miliki, sehingga dia bisa berguna di mana dia dimanfaatkan. Jadi bakat kalian adalah kemampuan bawaan kalian, ya, untuk memenuhi kebutuhan ciptaan lainnya. Jadi itu bukan untuk kepentingan kamu. Bakat kamu bukan untuk kepentingan kamu, tetapi untuk kepentingan kebutuhan orang lain. Ya, Kadafi kasih contoh sama seperti daun tadi, atau Kadafi kasih contoh buah. Sekarang lagi musim mangga. Pohon itu menghasilkan buah. Jadi bakat dari pohon itu adalah menghasilkan nutrisi tertentu yang ada di dalam buahnya dia. Yang kita sebut dengan sisa makanan itu yang diolah itu kan dalam bentuk buah. Buah itu walaupun jatuh, pohon itu tidak makan buahnya. Tetapi dia merelakan buahnya untuk dinikmati oleh makhluk hidup yang lain. Karena mereka membutuhkan bakatnya dia. Seperti itu juga kalian. Nah, suatu bakat itu tidak dipelajari, tetapi dimurnikan. Kalian tidak akan dapat bakat kalian di sekolah. Kalian sekolah untuk mendapatkan skill, kalian belajar untuk mendapatkan skill, kalian training untuk mendapatkan skill. Tetapi bakat, ya, atau gift itu tidak dihasilkan melalui pelatihan. Itu datang bersama dengan kalian. Nah, jadi gift itu atau bakat itu kalian murnikan, kalian latih, kalian kenali, kalian latih. Kadafi punya satu orang yang sangat menginspirasi, itu Kak Joy. Anaknya kakaknya Jadi, anaknya Ibu Nini yang sulung. Dia mengenali bakatnya sebagai public speaker. Kemudian ketika dia SMA, dia pilih jurusan bahasa ketika orang lain itu berusaha untuk masuk jurusan IPA, lebih prestisius. Dia tidak peduli. Kemudian dia kuliah, dia tidak memikirkan jurusan lain selain dari jurusan bahasa. Ya. Kemudian akhirnya dia memilih memanifestasikan bakatnya sebagai MC, dan dia belum selesai karena ada hal-hal lebih besar lagi yang nanti akan dia akan datang di hidupnya melalui bakatnya dia. Jadi bakat itu tidak kalian pelajari. Umumnya kalian berkuliah atau kalian bersekolah karena alasan ekonomi. Biasanya begitu. Kenapa kalian pilih jurusan tertentu? Oh, karena itu pekerjaan. Nanti kalau kerja itu akan menghasilkan uang banyak. Atau itu yang pekerjaannya masih sedikit. Ya, karir itu pekerjaannya masih sedikit. Jadi kita akan menghasilkan, saya akan terserap oleh dunia kerja. Itu artinya kalian hidup untuk mencocokkan diri dengan keadaan dunia, bukan untuk membuat perbedaan. Artinya kalian datang ke dunia bukan untuk mengubah dunia, tetapi ikut dalam sistem yang saat ini sudah ada. Nah, tetapi ingat, kalian itu datang dengan suatu bakat unik, yang walaupun kalian bekerja dengan skill kalian menghasilkan uang banyak, tetapi itu tidak akan memberikan kepuasan. Bakat kalian, ya, adalah sumber nilai kalian. Artinya apa? Artinya adalah kalian tidak akan dinilai, tidak memiliki nilai bagi dunia ini sampai kalian menemukan dan mempersembahkan bakat kalian untuk dunia ini. Orang tidak akan kenal kalian sampai itu terjadi. Jadi ingat baik-baik, kalian tidak punya nilai apa-apa bagi dunia ini, ya. Kalau nilai itu kita dapatkan dari siapa kita sebenarnya, ya itu betul. Tetapi bagi dunia ini kalian tidak bernilai,
kalau kalian tidak menemukan bakat kalian dan mempersembahkannya untuk dunia ini. Kalian akan jadi orang seperti rata-rata. Garam di lautan, debu di tanah, ya, atau tumpukan jerami, sulit untuk dikenali. Kenapa? Karena kalian tidak mengeluarkan bakat kalian. Bakat kalian itu sangat unik, ya. Sehingga Tuhan sudah memastikan. Tuhan bilang gini, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Artinya apa? Kamu bukan jadi pengikut, tetapi jadi pemimpin. Kamu mau bekerja sesuai dengan pendidikan kamu, skill kamu untuk jadi pengikut, ataukah kamu mau mengasah bakat kamu supaya kamu jadi pemimpin? Tapi nanti saya seorang diri. Tidak masalah. Kamu memang diciptakan berbeda. Kamu tidak diciptakan sama dengan orang lain. Nah, apapun yang memberikan nilai untuk kamu, itu adalah sumber dari kekayaan kalian. Kalau kalian pakai alasan ekonomi untuk misalnya bersekolah, atau berkuliah, atau bekerja, mencari kerja, maka kalian salah paham. Itu berarti kalian mengejar uang. Tetapi kalau kalian memanifestasikan bakat kalian, uang yang akan kejar kalian. Kadang kita kasih contoh. Kenapa dokter gigi itu sangat penting? Ya. Sehingga ketika kalian sakit gigi, kalian tidak akan pikir bapak kalian yang superhero, kalian tidak akan berpikir ibu kalian yang sangat menyayangi kalian tidak akan berpikir tentang saudara kalian atau pacar kalian, tetapi kalian berpikir tentang satu orang spesifik. Dan kamu akan bawa kendaraanmu ke sana, ya, menghadap dia, duduk terlentang seperti ini, kemudian membuka mulut, menyerahkan kalian punya hidup untuk dia, kalian punya tubuh di dia, supaya dia permak gigi kalian. Kemudian kalian siap untuk mengerogoh kocek berapapun yang dibutuhkan yang diminta oleh dia. Karena dia punya bakat. Dan bakat itu dia murnikan bertahun-tahun. Ketika orang lain lagi sibuk berpesta, dia sibuk belajar. Sehingga ketika waktunya dia mempraktekkan apa bakatnya dia, orang datang kepada dia untuk menyerahkan uang mereka. Kadang kasih contoh. Kalian pasti kenal Michael Jackson atau penyanyi-penyanyi berbakat lain yang mereka memilih untuk mengejar karir sebagai penyanyi, misalnya karena mereka punya bakat suara dan segala macam. Mereka dapat kekayaan dari situ, bakat mereka, dan mereka lakukan itu. Kalau enaknya kita kerja karena bakat kita adalah kita happy dan uang datang. Kita tidak membenci hari Senin. Kadang-kadang kalau kita bekerja tidak sesuai bakat kita aduh Senin lagi. Dan kalau kita bekerja dengan bakat kita, tidak ada waktu pensiun. Kalau kita bekerja dengan skill kita, ada waktu pensiun. Dan waktu pensiun kita ditentukan oleh orang lain. Dan kadang-kadang kalau kita bekerja dengan skill, nilai kita ditentukan oleh orang lain. Itu yang kalian harus paham. Kalian tidak punya kebebasan menentukan nilai kalian, tetapi nilai kalian ditentukan oleh orang lain. Nah, ketika Michael Jackson ditanya di interview tentang bagaimana cara kamu untuk menghasilkan musik yang sedemikian hebat dengan presentasi performing yang luar biasa, Michael Jackson menjawab singkat, I am music. Aku adalah musik. Jadi musik itu mengalir dalam diri sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa memang bakatku itu. Saya lahir dengan musik dan saya adalah musik. Ketika dia menyebut I am music, kadang kita langsung ingat seperti kata Tuhan Yesus. Karena satu-satunya manusia yang pernah mengatakan I am, atau dalam bahasa Yunaninya ego emi, atau bahasa ego emi atau aku adalah, itu cuma Yesus. Karena Yesus tahu dia itu apa dan untuk apa dia datang. Dia tahu bakatnya dia apa, gunanya dia itu apa, fungsinya dia itu apa. Makanya dia mengatakan aku adalah. Bukan aku, ketika dia bilang aku adalah gembala yang baik, Tuhan dia tidak lagi bilang bahwa saya memiliki domba untuk digembalakan. Tidak, saya tidak bekerja sebagai domba dan sebagai gembala. Tidak, aku adalah domba.
Dia juga mengatakan aku adalah pintu. Aku adalah terang dunia. Itu aku. Aku adalah itu. Jadi itu adalah nilai dirinya yang sebenarnya. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian itu siapa? Nah, kadang-kadang kita tidak terkenal ya karena orang tidak tahu siapa kita. Karena kita belum keluarkan bakat kita itu apa. Jadi orang tidak kenal. Jadi orang saya mau duit, saya punya duit, tapi mau saya serahkan ke siapa? Saya misalnya mau serahkan ke Sheva, apa fungsinya Sheva buat saya? Gitu. Saya belum tahu bakatnya dia apa. Tetapi kalau saya tahu bakatnya dia apa, mungkin saja saya membutuhkan bakatnya dia. Tujuan hidup kita, ya, tujuan hidup kalian itu punya kaitan dengan bakat kalian. Kenapa? Karena tujuan hidup kalianlah yang menentukan bakat yang kalian miliki. Ketika Tuhan menetapkan tujuan, saya butuh Sheva di sana. Maka saya butuh Sheva untuk apa? Sebagai apa? Maka saya harus kirim Sheva datang dengan kemampuan itu. Sehingga ketika dia ada dan dia perform, dia bisa bernilai di situ. Punya nilai yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Nah, jadi kesuksesan hidup, ya, kita bicara tentang kesuksesan atau pencapaian untuk kita sukses, itu kan dikejar semua orang. Nah, itu adalah keberhasilan kamu untuk mempersembahkan bakat kamu di dunia ini, bagi dunia ini. Simple. Tetapi dunia ini tidak mau kalian seperti itu. Ketika kalian sekolah, kalian datang di sekolah, guru tidak tanya bakat kamu apa. Tidak. Biasanya guru tanya, kamu mau bekerja sebagai apa? Itu yang mereka tanyakan. Kamu mau berkarir sebagai apa? Tapi ingat, kalau kalian memilih karir, kalian bisa dihentikan oleh orang kapan saja. Tetapi kalau kalian mengasah bakat kalian, situasi apapun yang kalian alami, itu tidak mempengaruhi bakat kalian. Dan ingat, bakat kalian itu kalian terima sejak lahir, bukan sejak lahir baru. Makanya kalian bisa lihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi mereka sangat berbakat dan mereka sangat berpengaruh bagi dunia ini. Karena dikasih contoh, Adolf Hitler, ya, dia adalah salah satu orang paling berpengaruh dunia, masuk dalam 100 orang paling berpengaruh dunia. Kenapa? Dia punya kemampuan verbal. Ketika dia berpidato, itu membangkitkan orang sampai rela mati untuk dia. Bayangkan itu, Adolf Hitler. Yang kemudian kita tahu bahwa dia itu adalah tokoh yang jahat. Tetapi bagi orang-orang dia, ya, dia itu adalah pahlawan. Dan hanya dengan kata-kata dalam pidato, bukan aksi loh, hanya kata-kata dalam pidato, dia mampu menggerakkan dunia. Bahkan perang dunia dibuat oleh satu orang itu. Adolf Hitler. Luar biasa nih manusia itu. Bayangkan kalau dia itu kenal Tuhan. Sekali dia berkhotbah, Petrus pasti kalah itu. Ya, Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Karena kita rasa kalau Adolf Hitler berkhotbah, my God. Ya, bayangkan kalau bakatnya dia pakai dengan benar. Nah, jadi kesuksesan itu adalah kalau kamu berhasil mempersembahkan bakat kamu itu untuk dunia. Nah, ada satu ayat yang belum pernah kalian baca. Ya. Kenapa? Karena kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ini dia jadi lain. Amsal 18 ayat 16. Ya, Kadafi bacakan dari New King James Version. King James Version juga agak mirip. Nah, a man's gift make room for him and bring him before great men. Atau kalau diartikan, bakat seseorang membuka kesempatan untuk dia atau membuka peluang-peluang untuk dia. Nah, orang bertanya, kami adalah orang-orang yang miskin dan juga tidak punya kemampuan finansial, tidak punya modal dan segala macamnya. Tetapi firman Tuhan bilang, bakat seseorang, bukan latar belakang keluarga seseorang, bakat seseorang, bukan jumlah kekayaan seseorang, bakat seseorang memberikan orang itu kesempatan di dunia ini, dalam sistem ini. Nah, dan membawa ia ke hadapan pembesar-pembesar
atau orang-orang besar. Makanya kadang kita dibilang, bakat kalian itu berhubungan dengan kekayaan kalian. Kalian mau kaya gampang, asah bakat kalian. Karena bakat kalian itu akan memberikan kesempatan kepada kalian dan membawa kalian bertemu dengan orang-orang besar. Kalian pasti pernah nonton America's Got Talent atau Britain Got Talent dan segala macam. Itu orang-orang dari jalanan. Mereka orang-orang di jalanan yang mereka mengasah bakat mereka di jalanan, di balik rumah, di balik tembok rumah mereka. Tetapi setelah perform dan mereka dinilai unik, ya, maka mereka dibawa untuk ke hadapan pembesar-pembesar, perform di sana, dan mereka dibayar mahal. Kalau Kak David nonton America's Got Talent, biasanya pemenang-pemenangnya atau finalis-finalisnya itu perform di Las Vegas. Nah, di Las Vegas itu, wah, mereka punya impian itu adalah kalau tampil di sana. Kenapa kalau tampil di sana, mereka tidak perlu lagi berpikir tentang pinjaman, tidak perlu berpikir tentang hutang, segala macam, karena mereka pasti kaya raya. Kalau di Inggris, mereka bisa tampil di depan ratu. Oh, luar biasa. Dan yang bawa mereka ke sana apa? Bukan karir mereka, tetapi bakat mereka. Nah, bakat itu tidak bisa hilang dari kalian. Kalian hidup terpuruk sekalipun, bakat kalian tetap bersama kalian. Karena kita kasih contoh, Tiger Woods, kalau kalian tahu dia adalah seorang pegolf, ya. Dia suatu hari mencapai puncak ketenaran sebagai pemain olahragawan termahal dunia. Dia pernah menjadi olahragawan termahal dunia. Kemudian sebuah skandal hantam dia. Skandalnya itu adalah pelecehan terhadap anak-anak. Ya. Jadi dia dituduh melecehkan anak-anak. Kemudian itu bikin dia down, kemudian menghadapi tuntutan hukum dan segala macam. Tetapi setelah dia keluar dari situ, bakatnya tidak pernah hilang dari dia. Dan dia kembali lagi ke lapangan golf dan kembali menjadi hits. Bahkan sekarang anaknya Charlie persis seperti dia. Bakatnya golf. Dan golf itu kan hanya kalian pukul bola masuk ke lubang. Tapi kalian harus tahu, orang rela membayar $10.000 hanya untuk datang mereka, nonton mereka pukul bola itu selama 3 hari, bayangkan. Bayar hotel, bayar pesawat, segala macam, hanya untuk datang lihat orang berbakat ini pukul bola. Kalian kalau senang main bola, lalu bakat kalian di bola, lalu bayangkan orang datang untuk membayar kalian sesuai dengan bakat kalian. Bukankah itu luar biasa? Dan itu sumber kekayaan kalian. Jadi temukan tujuan hidup kalian dan temukan bakat kalian. Nah, visi hidup kita, ya, visi hidup kita adalah mempersembahkan bakat kita kepada dunia ini. Dan kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Nanti kita tahu kenapa. Kenapa Kak David bilang mempersembahkan bakat kita kepada dunia. Bukannya biasanya diajarin untuk mempersembahkan bakat kita untuk Tuhan. Nah, dalam perspektifnya Tuhan itu seperti ini. Kalian dihadirkan ke dunia, ya, untuk berguna bagi dunia ini. Ini kata-katanya Yesus yang terkenal, salah satunya adalah sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalian paham kata-kata ini? Yesus bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sekali lagi, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalian kalau lihat cita-cita hidup seseorang, umumnya, ya, kalau kalian tanya, kamu tuh pengennya apa? Oh, pengen kaya raya, punya pelayan banyak, mau apa aja ada. Pengen dilayani biasanya. Nah, kenapa orang mau jadi pejabat? Supaya dilayani. Padahal Yesus selalu kasih contoh begini. Manusia datang, ya, anak manusia. Ketika Yesus di Alkitab itu berbicara tentang anak manusia, maka itu kalian baca sebagai seorang manusia itu harus seperti itu. Makanya Yesus kenapa pakai kata anak manusia, bukan kata anak Allah. Ketika dia mengatakan anak manusia, maka itu adalah fungsi seorang manusia. Jadi kalian harus hati-hati ketika baca Alkitab ketemu dengan ketika Yesus bilang anak manusia, maka itu dia menggambarkan seorang manusia itu harus seperti apa. Anak manusia ada bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
dan memberikan nyawa, memberikan hidupnya ya bagi banyak orang. Yesus ketika datang dia tidak berpikir untuk dilayani. Dia tahu tujuan hidupnya itu jelas, bahwa dia datang untuk melayani dan memberikan hidupnya. Jadi mengapa kalian ada? Sebagai penutup ini yang Kak David mau sampaikan kepada kalian. Kalian pasti ingat ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, maka ia memberikan anak yang tunggal. Kak David persingkat atau Kak David paraphrase-nya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengirimkan Yesus. Dan karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini, dia mengirimkan kalian. Jadi jangan pandang diri kalian kecil. Kalian bersyukur karena semudah ini kalian sudah mendengar pengajaran seperti ini. Sehingga ketika kalian siap untuk dunia kerja, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kak David kenal dengan orang-orang ya, yang meninggalkan karir mereka untuk mengejar bakat mereka. Kak David kenal orang-orang seperti itu. Contohnya ada Bill Gates, Mark Zuckerberg. Mereka tinggalkan kuliah mereka dan mengejar bakat mereka. Karena mereka tahu, mereka tidak bisa jadi sesuatu kalau ikut alur. Mereka harus skip alurnya. Mereka harus potong jalur. Mereka harus mendisrupsi ya, yang biasa-biasa itu. Dan mereka punya keputusan radikal, yaitu daripada beta nanti suatu hari lulus dan juga hanya untuk cari kerja antar ijazah ke perusahaan yang satu dan yang lain, kemudian suatu hari mereka bisa pecat saya, lebih baik saya kejar bakat saya dan memberikan perusahaan saya sendiri. Dan akhirnya mereka saat ini jadi orang terkaya. Jack Ma, orang terkaya Cina, dan dia bikin goncang negaranya itu, sampai pemimpin negaranya itu harus culik dia, dan sekarang kalian lihat dia tersingkir dari negaranya. Kenapa? Dia pernah berusaha untuk mengejar karir, lulus dari kuliah dan berusaha untuk mendapatkan kerja, tapi ditolak. Lamar ke KFC, ditolak. Bayangkan Jack Ma. Lalu akhirnya dia punya ide dan mulai mendirikan perusahaannya sendiri. Menjual idenya ke bank, dan bank, wah memang orang ini punya bakat dalam ide. Akhirnya dia bisa mempengaruhi perdagangan satu negara. Sampai presiden tuh gemetaran tuh karena pengaruhnya dia. Dan Jack Ma bilang begini, sudah saatnya ekonomi Cina berubah. Bayangkan, seorang pengusaha yang punya bakat. Dan dia bilang begini, saatnya ekonomi Cina berubah. Tetapi kemudian, karena di sana adalah negara komunis, dia disingkirkan. Tetapi ingat, dia sampai muncul di hadapan pembesar-pembesar. Punya kesempatan untuk berhadapan dengan pembesar-pembesar. Karena apa? Bukan karena karirnya dia, karena bakatnya dia. Ini yang bisa Kak David sampaikan kepada kalian, untuk kalian renungkan. Kalau kita ketemu lagi, Kak David akan sampaikan lagi kenapa kalian harus mempersembahkan bakat kalian kepada dunia. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya itu? Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Saya mau bertanya Kak, misalnya ini ya Kak. Nah, ini ada seseorang ya. Kan tadi Kakak juga, Kak David juga menjelaskan tentang rancangan Tuhan yang ada sebelumnya. Nah ini seseorang ini misalnya, anggap saja si A. Si A ini ingin mengembangkan bakatnya di suatu bakat yang berbeda, maksudnya yang baru begitu ya Kak. ya. Nah tapi dalam suatu keadaan tidak mendukung, misalnya si A ini ada mengikuti suatu tes gitu yang lainnya. Ya, betul. Setelah itu dia kan tidak berharap tes itu bahwa dia lulus. Dia pemikirannya kan masih ada suatu tempat yang menurut dia bisa menerima dia ya, maksud itu tempat yang sama tapi meskipun kualitasnya tidak bagus. Dia tidak berharap lulus, tetapi dia mengikuti tes tersebut. Dia mungkin mengikuti tes tersebut latihan ataupun belajar tapi tidak terlalu serius. Karena dia ingin mengikuti
atau ingin mengembangkan suatu bakat yang hal baru yang dia inginkan dari dia kecil, dari dia SD gitu. Nah, ternyata Mimpinya dia. tiba-tiba ya keinginan dia sejak dahulu. Tiba-tiba dia lolos di suatu tes Ya. yang dia tidak serius begitu ya, Kak. Kan dia kan disuruh sama orang tua, disarankan. Nah, dia mengikuti tes tersebut, ternyata dia lolos, ternyata sesuatu hal yang dia inginkan ini dia terpaksa meninggalkan. Yang memang dia menginginkan untuk menghasilkan suatu bakat baru yang dia inginkan dari sejak kecil. Nah, itu bagaimana, Kak? Mungkin menurut dari perspektif atau menurut dari pandangan Alkitab atau menurut dari pandangan Kakak itu bagaimana? Kan tadi ada menjelaskan tentang bakat, Tuhan kan ada bakat yang kita ketahui, ada bakat yang memang Tuhan berikan, ada bakat yang kita latih pas di saat kita telah lahir di dunia. Misalnya kan ada bakat memang anak yang memang terlahir memiliki tubuh atletis sehingga dia memang cocok jadi atlet. Terus anak yang bakatnya mungkin turunan dari orang tua, turunannya orang tuanya jago main musik ya turun di anaknya juga jago main musik. Nah kan begitu ya Kak. Kan anak ini yang mengikuti ya kami ini si A ini ingin melatih bakat baru gitu, tetapi dia tuh lolos di tes yang dalam tanda kutip dia tidak niat gitu, tidak terlalu menginginkan. Nah itu bagaimana pandangan Kakak tentang kejadian ini? Mungkin bisa dijelaskan menurut pandangan Alkitab atau pandangan Kakak sendiri. Terima kasih Kak. Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang bagus. Umumnya ya, Kak Javi jawabnya seperti ini aja. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara mengenali itu adalah bakat kita kali ya. Bagaimana saya kenal bakat saya? Atau misalnya mungkin kalau pertanyaan kasusnya saya bilang bahwa dari mana saya tahu bahwa bakat ini cocok untuk saya, sedangkan saya tidak punya niat. Nah, itu lebih kepada motivasi, ya, motivasi seseorang dalam hidup. Ya, manusia ini sama seperti Tuhan. Jadi untuk melakukan sesuatu, dia selalu punya rencana dulu, dan dia tidak spontan kepengen itu enggak, biasanya enggak. Manusia itu tidak seperti itu, karena manusia itu ingat punya ciri-ciri yang mirip dengan Tuhan seperti itu. Nah, jadi bakat itu biasanya dia datang dengan seseorang. Nah, kalau kamu mau mencoba sesuatu yang baru itu terserah kamu, ya, terserah kamu. Itu Tuhan itu kasih kita kehendak bebas, ya. Jadi kamu mau menjadi apapun terserah kamu. Tugas orang tua itu adalah mengarahkan kita supaya kita berhasil. Nah, seharusnya adalah supaya kita berhasil sesuai dengan bakat kita, seharusnya. Dan tugas mereka adalah untuk memberi kata semangat ketika kita down, karena tentu dalam melatih bakat kita itu selalu ada tantangan-tantangan. Nah, untuk mengukur keseriusan kita. Tetapi kemudian ada orang-orang tua yang kadang-kadang bahwa tidak usah kejar bakat, kamu kejar saja karir supaya kamu bisa hidup. Karena kalian hidup itu ya yang penting untuk bertahan hidup. Nah, ada orang tua yang punya pengertian seperti itu. Kembali kepada kalian, ya. Bagaimanapun kalianlah yang menjalani hidup. Orang tua kalian itu adalah sarana untuk media untuk Tuhan membawa kalian hadir di bumi ini. Tetapi mereka tidak berhak menentukan masa depan kalian. Itu yang penting. Kenapa? Suatu hari mereka akan pergi, tetapi kamu tetap ada. Oleh sebab itu, saran dari Kak David adalah lebih mudah untuk kita melatih bakat kita ketimbang kita mempelajari skill yang baru. Kita manusia itu punya potensi untuk melatih skill. Contoh, Kak David kasih contoh. Kalian lihat pemain sepak bola. Ada orang yang memilih karir sebagai pemain sepak bola dan berlatih skill sepak bola. Tetapi kalian lihat Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang dari kecilnya mereka sudah terlihat bakatnya seperti itu dan dilatih oleh orang tua mereka ketika bakatnya mulai kelihatan. Di saat pemain sepak bola belum punya nilai apa-apa dan Messi itu adalah anak yang cacat loh. Jadi kalau apakah semua atlet itu harus punya ciri fisik tertentu? Tidak. Messi itu adalah anak cacat dan dia gagal sekolah dan dia tidak punya tinggi yang pas, tetapi dia punya satu keinginan, yaitu bermain sepak bola, dan dilatih oleh kakek neneknya karena ayahnya juga tidak terlalu yakin dengan dia.
Tetapi kalian lihat, Messi bisa saja menyembangkan, oh mungkin kalau tubuh saya tidak tinggi ideal untuk pemain sepak bola, yang lebih baik saya MotoGP saja, seperti Dani Pedrosa kan tidak terlalu tinggi. Atau yang lainnya, Formula atau apa, yang tidak membutuhkan tubuh tinggi. Tetapi Messi bersikeras ya untuk tetap jadi pemain sepak bola. Dan ketika dia sentuh bola, dia jadi orang yang berbeda. Nah, kalian lihat sekarang, Messi adalah pemain terkaya dunia, bahkan sampai usia yang menurut orang sudah tidak muda lagi. Di mana pemain-pemain lain yang mengasah skill sepak bola mereka memutuskan untuk pensiun. Tetapi sampai di usia 34 tahun pun, Messi masih tetap dari pemain termahal. Biasanya pemain termahal itu di usia 28, 25 sampai 28 tahun. Atau bisa jadi lebih muda dari itu, mulai usia 17. Itu pentingnya kalian mengasah bakat. Jadi hati-hati, tergantung pada motivasi kalian. Tetapi ingat, Tuhan bilang bahwa keinginan hati kalian itu menurut Alkitab ya, keinginan hati kalian itu adalah merefleksikan apa yang ada di dalam diri kalian. Kalian itu ibarat sebuah pemberian, sebuah hadiah. Bukan casingnya yang penting, tetapi isinya, betul kan? Kalian boleh cantik dari luar, segala macam diikat dengan pita, tetapi bukan pita atau bungkusan kado itu yang penting. Apa yang di dalamnya itu yang penting. Nah, itu yang tugas kalian adalah mengeluarkan apa yang di dalamnya supaya berguna. Jadi kalau kamu mau mengasah sesuatu yang baru, tidak masalah. Itu bukan hal yang tabu atau dilarang, tetapi kamu akan terus dikejar oleh bakat kamu. Kamu akan terus dihantui oleh bakat kamu. Kenapa? Karena salah satu cara untuk mengetahui bakat kita itu apa adalah ketika kamu melihat sesuatu dan kamu marah ingin mengubah itu. Kamu ketemu suatu masalah dan kamu sangat marah. Orang lain mungkin biasa aja, tapi kamu marah dan kamu ingin mengubah itu. Itu biasanya mengindikasikan oh bakat kamu diciptakan untuk itu. Tujuan hidup kamu ada untuk itu. Itu salah satunya. Silakan coba Jo, kira-kira itu menjawab atau? Kan maksudnya begini, maaf ya Kak, maksud saya kan begini Kak. Kan si A ini sudah lolos di yang disuruh tes sama orang tuanya atau sudah dia mengikuti alur yang tidak dia inginkan. Anggap saya si A ini ingin membuat alur hidupnya begitu. Ya. Sesuai dengan pemikiran manusia dan juga hati manusia. Nah, itu menurut pandangan Kakak bagaimana Kak? Apa ada maksud tertentu atau memang sudah diatur atau ada bagaimana begitu? Ya. Ya, itu berarti mau mengejar karir toh, Jo. Ya, karena kamu kan berdasarkan karena kamu pertama adalah kamu minim pandangan, kamu minim sumber, kamu minim informasi. Sehingga orang yang kredibel, yang kamu anggap kredibel memberikan informasi kepada kamu, nah itu yang kamu ikuti ya. Contoh misalnya dalam kasus itu adalah orang tua. Nah, kemudian orang tua misalnya, oh kamu jadi PNS aja. Oke, saya juga kebetulan tidak tahu. Kadang itu tuh sering disuruh oleh orang tua itu jadi PNS. Ya kebetulan suatu hari saya nggak tahu juga mau jadi apa, mau kerja apa. Akhirnya saya jadi PNS aja ikutin begitu. Tetapi selalu ada stres, ya, selalu ada tekanan atau selalu tidak bahagia dengan itu. Sekaya apapun kamu tidak akan bahagia dengan itu. Kenapa? Karena itu ibarat lari dari panggilan. Gitu. Jadi tidak akan bahagia dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Suatu hari kamu akan dipanggil kembali oleh bakat kamu itu. Kadang kita kasih contoh kayak ada orang-orang yang kadang sering lihat di Amerika Got Talent. Mereka sudah bekerja, karir mereka bagus sebagai lawyer atau sebagai pengacara, menghasilkan uang yang banyak. Tetapi kemudian kenapa mereka muncul di panggung itu? Karena mereka bilang, saya mau mengejar passion saya. Nah, passion itu adalah gairah yang lahir dari dalam. Ingin melakukan apa? Nah, itu dia. Nah, itu tidak bisa dikasih oleh orang lain. Orang lain kita bisa mungkin lari seperti Yunus, lari dari panggilan gitu. Tetapi hidup kalian tidak akan tenang. Yunus itu kan lari dari panggilan. Tetapi apa yang terjadi? Laut tidak tenang. Laut tidak akan tenang. Hidup kalian tidak akan tenang sampai kalian kembali kepada panggilan awal kalian. Atau kalian mungkin bisa pura-pura tidak mendengar dan sampai kalian mati nanti. Tetapi betapa ruginya, kan? Betapa ruginya. Misalnya kamu itu
datang untuk membawa sesuatu yang saya butuhkan, tetapi kamu tidak mau kasih itu ke saya, sampai kamu hilang, sampai kamu meninggal. Lalu barang itu tidak pernah, sesuatu itu tidak pernah sampai kepada saya. Itu kan sedih sekali karena tujuan kamu datang kan tidak tercapai. Sedangkan kamu hanya punya kesempatan hidup satu kali. Itu kira-kira jadi pertimbangannya. Jadi kalau kamu mau mengejar, misalnya orang itu mau mengejar apa yang disampaikan oleh orang tuanya, dan dia tidak inginkan juga, tidak masalah. Mungkin itu jalan yang harus ya dia lewati dulu. Itu karena kamu punya kehendak bebas. Ya. Tuhan hargai itu. Tuhan tidak pernah paksa. Tetapi suatu hari kita akan ya kayaknya lebih tenang kalau kembali. Nah, mengejar bakat kita. Ada lagi? Jadi mungkin maksud kakak begini ya, mungkin ada maksud tertentu gitu, atau bagaimana? Ya itu pilihan kamu. Jadi kadang-kadang tidak ada maksud tertentu, tapi memang karena kamu memilih untuk mengikuti itu Tuhan hargai. Gitu. Tuhan hargai pilihan kita, Pak. Dan dia juga biasanya, ingat, rencana Tuhan itu kan tidak pernah gagal. Nah, artinya, tanpa kamu pun, Tuhan masih bisa kirim orang lain. Tetapi bagi kamu rasa rugi nggak sih? gitu. Karena akhirnya. Begini. Ya, kalau misalnya si A itu memilih jalan yang dia pilih sendiri, maksudnya dia ingin menulis alur kisah hidupnya sendiri, tidak mau sesuai yang Tuhan mau. Karena mungkin Tuhan mau si A ini meskipun tidak terlalu niat masuk, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau berikan, mungkin pengajaran atau pendidikan atau sesuatu berkat yang besar begitu. Itu bagaimana? Misalnya kalau si A ini ikutan atau ada kecelakaan mungkin atau ada kehancuran. Itu kamu berpikir seperti itu kalau kita itu punya Tuhan yang tidak bisa kita kenali, kita tidak kenali. Jadi ada agama-agama tertentu yang punya Tuhan seperti itu. Artinya Tuhan itu punya kuasa sehingga saking berkuasanya dia seenaknya. Tuhan itu semena-mena seperti itu. Itu tidak seperti itu. Jangan berpikir bahwa kita punya Tuhan yang seperti itu. Ketika kalian berpikir tentang Tuhan yang punya rencana yang indah untuk kalian, kan Tuhan bilang, rencanaku adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Yang dimaksud dengan rencana kecelakaan adalah begini. Tuhan sudah merencanakan sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak kecelakaan atau sesuatu yang tidak terencanakan itu terjadi. Itu yang namanya kecelakaan. Tuhan merencanakan kamu untuk menjadi dokter, misalnya. Atau Tuhan merencanakan kamu untuk menjadi seorang pendeta. Tetapi kemudian kamu lihat, paham, Tuhan akan kasih tanda-tanda. Biasa Tuhan itu tidak pernah main sembunyi. Ingat ceritanya Yusuf. Tuhan selalu memberitahu masa depannya itu seperti apa. Tetapi Tuhan hanya tidak kasih tahu cara sampai sana itu harus lewati apa, itu dia. Nah, jadi bahwa Tuhan sudah mau biasanya kalian kalau waktu masih kecil itu punya cita-cita yang banyak dan biasanya itu murni dari kalian. Kalau kalian sudah besar, itu biasanya karena kalian lihat kenyataan hidup dan segala macamnya. Kalian pikir bahwa ini jadi ini harus membutuhkan uang yang banyak dan segala macamnya. Daud itu dia sudah diberitahukan tentang masa depannya dia, bahwa dia itu seorang raja. Tetapi cara untuk sampai ke sana itu Tuhan tidak pernah kasih tahu. Sehingga 17 tahun kemudian baru dia bisa duduk di atas tahta. Sama seperti Yusuf. Tuhan sudah kasih tahu tentang kasus kelaparan dari mimpinya dia. Gandum itu. Dan semua gandum tunduk kepada dia. Dia jadi penguasa. Tetapi untuk sampai ke sana itu 25 tahun. Kita harus punya iman tentang Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang memiliki rencana yang indah buat kita. Dan yang kedua adalah yang kamu harus ingat. Tuhan ingin kamu berhasil. Kenapa Tuhan mau kamu gagal? Apa untungnya Tuhan kalau kamu gagal? Tuhan itu mau kamu berhasil. Dan dia mau kamu berhasil untuk mengeluarkan potensi kamu yang sesungguhnya lewat bakat kamu.
Tapi kalau kamu tidak mau dan kamu memilih jalan lain, itu terserah kamu. Makanya ketika Yesus sudah mati untuk kita dan Tuhan bisa hidup di dalam kita, maka Roh Kudus itu akan jadi penasihat dan menuntun kita sehari demi sehari, membuka kepada kita fase-fase hidup kita. Sehingga setiap hari dia akan kasih tahu kamu harus buat apa, ketemu siapa, dan segala macam. Hanya Roh Kudus yang bisa lakukan itu. Jadi kalau kamu mau tahu rencananya Tuhan bagaimana dan supaya tidak salah jalan, ajak Roh Kudus tinggal dalam kamu. Karena dia itu penuntun, penasehat. Nah, itu tugasnya. Kamu tidak bisa itu sendiri. Kalau kamu berusaha untuk menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kamu tanpa Tuhan, maka kamu berakhir seperti Michael Jackson. Mungkin saja kamu bisa perform bakat kamu, kemudian kamu jadi orang yang luar biasa, tetapi kamu empty, kosong, kemudian berakhir bunuh diri. Seperti itu. Depresi, ada depresinya. Tetapi Tuhan mau kamu puas dengan kamu, pokoknya kamu seperti kata Rasul Paulus tuh yang bilang, aku telah menyelesaikan pekerjaanku, menyelesaikan tugasku. Mati seperti itu. Jadi Paulus itu tahu kapan dia mati. Nah, tapi kalau kamu mau mengikuti apa yang bukan panggilan kamu, Kak David yakin mungkin kamu akan baik-baik saja, tetapi kamu tidak sulit untuk tenang, hidup tenang. Seperti itu. Sama seperti, karena Tuhan sudah kasih contoh seperti Yunus. Ketika dia lari dari panggilan hidupnya, dia menghadapi dunia yang tidak tenang, laut yang tidak tenang, sampai terpaksa dia kembali kepada panggilannya. Syukur-syukur Yunus masih kembali kepada panggilannya. Tapi banyak orang yang tidak bisa kembali kepada panggilannya dia. Dan mereka akhirnya mati dengan bakatnya mereka, yang harusnya mereka keluarkan di dunia ini. Ada lagu-lagu yang harus kalian tulis. Ya. Ada puisi-puisi yang harus kalian tulis. Ada juga, mungkin saja di antara kalian ini adalah presiden. Kak David yakin itu. Bahkan ada mungkin di antara kalian ini adalah anggota DPRD atau anggota DPR RI, atau wali kota atau bupati. Tapi kalian tidak bisa keluarkan itu tanpa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ya. Jadi ajak Tuhan untuk apa? Supaya jangan sampai salah langkah atau bilang bahwa Tuhan maunya A, saya maunya B. Harusnya Tuhan itu kalau kita jalan sama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan buka kepada kita hak kita harus seperti apa. Itu tuntunannya Tuhan hari demi hari. Gitu Jo. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya juga. Sarannya Kak David untuk Jo, ikuti panggilan kamu. Ikuti bakat kamu, ikuti kata hatimu. Gitu. Karena itu adalah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kamu. Orang lain, termasuk orang tuamu sendiri, tidak akan kenal kamu. Maria juga tidak tahu Yesus itu penyelamat dunia. Maria ibu Yesus. Jadi tidak ada yang kenal siapa kamu selain Tuhan dan diri kamu sendiri. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, jadi intinya begini ya Pak. Misalnya kalau si A itu ikut keinginan atau ingin menulis narasi hidupnya sendiri, berarti dia mungkin akan mengalami kenyamanan, tapi ada efek dampak negatifnya gitu. Ya, Ada bisa jadi sesuatu begitu. dia mengalami, mungkin awalnya sih enak, tapi pas selanjutnya mengalami sesuatu yang kosong atau mengalami stres Ya, misalnya sih. betul sekali. Ya, betul sekali, Jo. Itu yang biasanya mereka alami. Jadi, umumnya seperti itu. Ya, tidak ada kepuasan dalam apa yang dia lakukan. Nah, makanya lebih enak kalau kita ikuti bakat kita. Itu Kak David sayang sekali karena Kak David juga baru paham setelah usia-usia ini. Nah, tapi Kak David bersyukur karena Tuhan itu, Kak David itu tidak pernah cari kerja loh. Kak David baru sadar kalau kalian cari kerja, itu berarti
kalian sudah otomatis ketahuan kalau kalian itu mengejar finansial. Kalau kalian cari kerja loh ya. Dan Kak David bersyukur sampai sekarang Kak David belum pernah menawarkan kerja. Kak David bikin proposal untuk orang tawarkan kerja atau apa. Tidak sih. Selalu ditawarkan kerja. Lalu akhirnya Tuhan tuntun bahwa Kak David itu punya bakat. Tuhan tunjukkan kepada Kak David punya bakat untuk mengajar orang. Dan bagaimana Kak David tahu itu bakat? Karena orang banyak bilang ke Kak David kalau Kak David jelaskan sesuatu itu dia jadi lebih paham gitu ketimbang orang lain yang ngajarin. Oh, jadi Kak David berpikir pantas. Kemudian yang berikut adalah Kak David kalau mengajar itu punya rasa puas tersendiri ketika bisa mengajarkan sesuatu yang orang lain belum tahu. Jadi Kak David itu senang mempelajari sesuatu dan menjelaskan sesuatu itu kepada orang lain. Jadi itu langsung ketahuan, berarti bakatnya itu mengajar. Nah, jadi apa yang Kak David lakukan hari ini adalah Kak David sedang perform apa yang bakat Kak David kepada kalian. Sambil Kak David juga terus mengasah bakat ini. Sehingga suatu hari, Kak David mungkin tidak akan tampil di depan kalian saja, tetapi juga di depan pembesar-pembesar. Kak David yakin hari itu akan datang. Karena itu janjinya Tuhan. Asal Kak David tetap klik dengan Tuhan ya. Tidak kemudian sombong, kemudian merasa diri sudah bisa, lalu tidak perlu tanpa Tuhan. Itu akan mustahil. Mungkin Kak David akan hadir di depan pembesar, tapi selalu ada rasa kosong karena Tuhan tidak sama-sama. Itu kasusnya Kak David ya. Kalian lebih kenal diri kalian sendiri. Kak David berharap suatu hari Kak David lihat kalian ini jadi sesuatu yang kalian impikan. Itu dia. Sudah tidak zaman lagi kita didikte untuk harus jadi ini, harus jadi itu, ini yang menghasilkan, atau kalian kerja untuk kejar ekonomi, itu sudah tidak zaman lagi. Pada akhirnya kalian harus paling asik kalau kalian kembali kepada panggilannya Tuhan, sebagaimana Tuhan menciptakan kalian. Lokasi itu hanya fasilitas, ya. Lokasi itu hanya fasilitas kalian. Jadi Zoom ini hanya media untuk Kak David memanifestasikan bakat Kak David. Gitu. Kalau kalian punya bakat, Kak David kasih contoh. Kalau kalian punya suara yang bagus, ya, kemudian kalian memilih untuk menjadi penyanyi, ya, itu bagus. Kalau kalian mengejar bakat kalian, kalian akan dapatkan banyak penggemar. Nah, penggemar ini akan meniru cara kalian berpikir dan meniru cara hidup kalian. Kalian punya kesempatan untuk mempengaruhi mereka sehingga mengikuti gaya hidup kalian. Jadi kalau kalian punya bakat dan kalian perform, kalian akan ketemu dengan orang-orang yang menyayangi kalian atau care terhadap kalian atau peduli terhadap kalian. Orang-orang itu bisa kalian pengaruhi, ya, untuk sebagai arena kesaksian kalian. Jadi tujuan Tuhan itu kenapa mengasah bakat kalian itu adalah memberikan kalian bakat. Dan itu tidak peduli mau agama apapun, mereka akan ikuti kalian. Kak David kenal satu orang pastor yang dia punya karunia kesembuhan, dia mempelajari karunia kesembuhan, dia ya sudah pasti kan Tuhan yang punya kuasa kesembuhan. Dia hanya media. Tetapi gara-gara itu dia terkenal seluruh Indonesia. Orang Muslim, mau orang Buddha, mau orang Hindu, semua cari dia. Dan dia tidak suruh mereka pindah agama. Dia hanya perform bakatnya dia. Itu aja. Luar biasa. Kalau kalian misalnya berbakat jadi dokter, orang tidak peduli agama kalian apa. Mereka akan berlomba bawa duit mereka kepada kalian. Karena itu bakat kalian. Apapun bakatnya. Jadi kalian tidak akan miskin kalau kalian punya bakat-bakat tertentu. Tuhan yang menjanjikan kalian itu pasti disupport. Kalian butuh uang, Tuhan akan support. Karena kalian berjalan di track-nya dia. Kalian butuh koneksi, Tuhan akan koneksikan. Tuhan yang akan membuka jalan. Ingat, bakat seseorang memberinya kesempatan. Artinya Tuhan menyediakan buat dia kesempatan. Dan di hadapan raja-raja, dia akan berdiri. Di hadapan pembesar-pembesar, orang-orang penting, dia akan berdiri. Suatu hari, kalian mungkin akan memperform bakat kalian di depan presiden, atau mungkin kalian jadi presiden itu sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Ya,
Silakan. Mau bertanya lagi Ada Kak. Misalnya begini ya, Ya. kan ini ada Nggak putus. Hah? seorang ini Ya. begini. Anggap saya si A kayak tadi ya, si A ini dia ini bisa mengajar, tapi di suatu sisi dia ini di ilmu tersebut dia ini belum terlalu menguasai betul, belum master lah atau jago begitu. Tapi beberapa orang sudah menilai kalau dia ini cocok untuk mengajar. Nah itu bagaimana kalau misalnya si A itu agar dia banyak, sudah beberapa orang menilai sih, ada beberapa, aduh kurang tahu sih, intinya sudah menilai bahwa dia ini cocok untuk mengajar. Terus ya tapi dia di bidang ilmu ini dia juga kadang agak jatuh bangun begitu. Itu bagaimana? Iya. Iya. Ya tidak masalah. Gini, kalian kalau punya bakat, itu kalian tidak langsung jago. Jadi bakat kalian itu bahan mentah. Yang tugas kalian adalah mengasahnya. Kalian ada Amsal, ayat di Amsal 22 itu atau sekian itu yang bilang begini. Lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Orang yang cakap itu adalah orang yang skillful. Nah, skillful, bagaimana melatih skillful? Yaitu kalian berlatih terus. Kak David juga dibilang cocok mengajar, tetapi banyak juga yang mengkritik. Nah, kritikannya orang itu Kak David pakai untuk belajar, mengasah kembali kemampuannya Kak David, sehingga Kak David akan jadi lebih baik. Jadi jangan berharap selalu dipuji, berharaplah dikritik. Kalau kamu sudah dipuji ya kamu nggak perlu tambahin. Sulit menemukan apa yang harus kalian tambahkan dalam bakat kalian. Tapi kalau kalian dikritik, itu kesempatan yang baik. Tidak usah jengkel, tidak usah marah, dan tidak usah benci. Itu adalah kesempatan bagi kalian dan cara Tuhan untuk membantu kalian mencapai sesuatu yang lebih. Jadi tidak masalah kalau dia punya bakat mengajar, tekuni itu. Tuhan akan kasih dia kesempatan ketemu dengan orang-orang untuk diajarin. Dan Tuhan punya satu janji lagi, yaitu adalah di Yesaya pasal sekian itu yang bilang begini, orang-orang yang membangun engkau akan bersegera datang, dan orang-orang yang mau meruntuhkan engkau akan diusir, atau dia suruh stop, atau Tuhan hentikan. Artinya Tuhan yang melindungi kalian dari seperti itu. Jadi kalau kalian punya bakat dan kalian jalani di situ, itu yang bagus, hal yang bagus. Tapi ingat, ada satu hal yang kalian harus ingat. Ini yang relevan dengan pertanyaan Joe tadi. Ketika kalian menemukan bakat kalian, iblis akan mulai notice kalian. Dia akan tandai kalian. Dan ketika kalian mulai menjalankan bakat kalian, mulai perform bakat kalian, iblis akan jadi musuh nomor satu kalian. Dan dia akan gunakan segala cara untuk jatuhkan kalian. Mulai dari kehidupan pribadi yang bobrok, atau misalnya dia akan berusaha untuk mencelakai kalian. Dia tidak akan mampu mencelakai kalian karena Tuhan menjaga. Tetapi ingat, dia akan drive kalian untuk hidup yang lebih buruk. Misalnya jatuh dalam pornografi, kemudian punya hubungan yang tidak sehat dengan sesama, dan segala macam. Itu bisa jadi skandal. Makanya ketika kalian mulai perform bakat kalian, jauhi skandal. Jauhi skandal. Karena skandal, pilihan kalian untuk melakukan sebuah skandal, itu akan menjadi alat iblis untuk menjatuhkan kalian. Sama seperti contoh Tiger Woods tadi. Dia mengasah bakatnya menjadi pemain nomor 1 dunia. Tetapi kemudian suatu hari dia ditemukan punya sejarah melakukan pelecehan terhadap anak. Skandal itu dia dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan dia. Dan dia jatuh. Dia bisa bangkit kembali. Tetapi kalian ingat Simpson? Sekali dia jatuh, perform yang kedua tidak sebersinar perform yang pertama. Kalian harus ingat itu. Jadi waspadai diri kalian dari skandal ketika kalian mulai perform. Karena itu akan jadi senjata iblis untuk menjatuhkan kalian. Hati-hati. Ingat, mahkotanya besar, tetapi tantangannya besar. Makanya bedanya kita sama Yesus apa? Paulus bilang, Yesus juga dicobai. Bedanya adalah dia tidak berbuat dosa. Jadi mulai jauhi hal-hal yang merusak masa depan kalian. Nanti kalau pertemuan lagi baru Kak David jelaskan kenapa kalian harus menjauhi itu. Ya. Oke, jelas ya Jo ya? Jelas Kak. Nah, mungkin ada yang lain yang mau bertanya?
Tidak ada, Pak. Ya, silakan ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oh, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, ini masih share screen ya? Ini masih share screen atau sudah kembali ke layar utama? Masih share screen. Oh ya, tolong diakhiri share screen-nya. Aduh, saya tidak punya. Ibu, tolong diakhiri share screen-nya, Bu. Nggak bisa, itu dari Oh, dari handphone yang saya. Meeting controls. Saya